Kali ini mau ranking kuku lagi, part 2. Ayo kita coba. Yang pertama aku dapat yang kukunya warna hitam kotak lagi. Nomor 9 deh. Harus yang lucu dan bagus. Ya ampun. Ya ampun. Ini kukunya kuku orang nikahan. Lucu sih. Karena lucu aku kasih nomor 6 deh. Ini bagus. Cuman kotak. Kenapa harus kotak? 5 deh, karena bagus desainnya. Ini bagus. Oh, ini bagus banget. Nomor 2. Siapa tahu ada yang lebih bagus kan? Wow, bening-bening. Nomor 3. Karena aku pecinta nasi padang, jadi nanti kuning kukunya. Ini kayak kuku buah. Nomor 8. Ini aku pernah nih punya kuku yang smile-smile gini. Senyumnya itu serem. Nomor 10 deh. Nggak mau. Ya ampun, bulu hidungnya panjang banget. 4 deh. Please yang terakhir bagus. Ya, kebagusan. Gak apa-apa deh, yang penting nomor 2-nya bagus. Ayo kita berburu takjil. Kira-kira habis berapa ya? Outfit hari ini gak ada yang spesial, biasa aja. Aku penggemar kaos, jadi pakainya ya kaos. By the way, air lagi pasang, jadi rumah aku tuh banjir. Langsung aja kita cus ke pasar Ramadan. Nah ini udah sampai, BTW itu langitnya bagus banget ya guys. Pas masuk seperti biasa bingung mau beli apa, karena banyak banget yang jualan takjil. Pertama ini ponakan aku katanya mau beli roti buaya. Kalau aku malah ngiler yang ini nih, brownies coklat katanya. Langsung aja kita bungkus. BTW dia kesenangan gara-gara dapet roti buaya nih. Lanjut menyusuri lagi, dan yang kedua aku beli telur gulung. Aku udah pengen banget dari kemarin-kemarin ini. Seperti ngidam ya bun. Next aku mampir ini beli mochi yang anggur. Selanjutnya beli salad buah, ini menggiurkan banget sih. Jadi kita beli 2. Walaupun udah sore, tapi di sini tuh bener-bener panas banget. Aku nggak tahu kenapa. Terus lanjut mau beli es teler, ini bener-bener menggiurkan banget sih semuanya. Jadi nanti dikasih es krim di atasnya. Wow. Terus aku juga beli salad buah lagi 2 kotak. Ini tangan udah penuh aja sama takjil. Terus aku pengen sesuatu yang dingin, jadi aku beli cendol. Dia dipakein mutiara sama cendolnya gitu. Oke, kita bungkus. Jujur ini megangin plastiknya tangan aku tuh udah gemetaran banget. Karena udah buka puasa jadi udah agak sepi ya guys. Aku juga beliin kerak telur ini buat papa aku, karena dia suka banget sama kerak telur. Terus aku juga beli takoyaki sama mama aku, katanya pengen jagung guys. Ini dia hasil berburu takjil hari ini, banyak banget. Karena aku udah gak sabar, jadi aku mencicipi di mobil. Ini telur gulungnya, wow banget. Telurnya tuh tebel banget. Next karena aku haus, jadi aku minum cendolnya. Jadi ini ada es krimnya, ada kejunya. Tuh, sebenarnya es telernya ini kurang 1 aja, yaitu es batu. Next makan telur gulungnya lagi, dan anehnya aku tuh udah kenyang makan 2 doang guys. Next nyobain mochinya. Aku baru pertama kali nyobain mochi anggur kayak gini, dan menurut aku lumayan enak, 7/10 lah. Nah karena belakangan ini tuh aku lagi suka banget sama salad buah, jadi ini aku beli salad buah tadi. Dan langsung aja kita coba, kira-kira enak gak ya? Dan ternyata enak banget dong, sausnya creamy gitu. Makan telur gulung lagi, ini kayak jajanan SD gitu gak sih? Terus cobain brownies bulat ini, kira-kira enak gak ya? Harganya 5.000, dan setelah aku cicipi ternyata rasanya tuh hambar guys. Aku juga gak tahu kenapa, padahal ini kelihatannya manis banget kan. Nah ini cendolnya tadi, rasanya ya seperti biasa lah ya guys. Udah deh, nanti kapan-kapan kita berburu takjil lagi ya. Pilih teman robot atau teman hidup? Teman hidup ini kan manusia. Gue kan pernah disakitin sama manusia, jadi gue gak mau mengulangi hal yang sama. Mending gue pilih teman robot aja kan. Yah, padahal saya bisa jadi teman hidup kamu loh. Ih, apaan sih Pak Supir? Saya sama sekali nggak nyesel tuh udah pilih teman robot. Iya, ngomong-ngomong teman robot itu bisa melakukan apa aja loh. Dia serba bisa, pokoknya dia bisa melakukan apapun. Wah, berarti dia bisa jadi penjaga dan saya nggak perlu bapak lagi. Jadi nggak perlu ngeluarin uang buat gaji bapak. Wih, nggak gitu juga ya, Neng. Hai, kamu teman robot aku ya? Perkenalkan, aku adalah teman robotmu. Ya ampun, dari ujung kepala sampai ujung kaki sama banget kayak gue persis. Berarti kita bisa bertukar hidup kan? Kamu mau aku nyamar jadi kamu? Aku dengar kamu serba bisa, itu artinya kamu bisa ngerjain ujian di sekolah kan? Bisa? Kamu mau dapat nilai berapa? Dapat nilai 100, karena selama ini aku gak pernah dapat nilai 100, selalu dapat nilai 0. Kalau gitu serahkan kepadaku.
Wah, Feli, tumben banget nih ujian kali ini kamu dapat 100 loh. Loh, kok bisa ya gue aja peringkat 1 tapi nggak dapat 100? Iya, karena saya sudah belajar semaksimal mungkin, Bu. Atau jangan-jangan kamu nyontek ya? Kalau Ibu berkenan, ulang saja ujiannya. Jadi saya bisa buktikan nilai saya itu benar atau tidak. Iya deh, Ibu percaya sama kamu. Tapi kamu agak beda ya hari ini. Beda gimana, Bu? Saya seperti biasanya aja kok. Bener, lo agak beda hari ini, Vel. Jangan-jangan apa sih? Udah ya, aku nggak punya waktu buat ginian. Vel, lo nggak apa-apa? Iya, aku sehat-sehat aja kok. Logat lo terdengar aneh dan lo kayak dikendalikan sesuatu. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Nggak, gue yakin ini bukan Feli. Jangan-jangan lo demam ya? Aku sehat walafiat. Ya ampun, badan lo dingin banget, sedingin es kutub utara. Jangan campuri urusan aku. Keisha, ngapain lo datang ke rumah gue? Ada perlu apa? Loh, bukannya tadi lo ada di sekolah ya? Kok bisa cepet banget pulang ke rumah? Alah, yang di sekolah itu robot gue. Emangnya dia buat masalah ya? Apa? Robot lo? Itu artinya robot lo dalam masalah, Vel. Dalam masalah gimana? Udahlah, tenang aja. Dia itu serba bisa, jadi kita nggak perlu bantu dia. Robot lo itu udah dicurigain sama semua orang karena itu bukan lo banget. Hah? Masa sih? Kalau gitu kita harus segera susul ke sekolah. Kamu Feli palsu kan? Karena Feli yang asli nggak bakal dapat nilai 100. Itu tidak benar, saya adalah Feli yang asli. Kalau gitu silakan buktikan kamu Feli yang asli atau yang palsu dengan cara menyiram dengan air yang ada di botol ini. Oke, siapa takut? Tunggu! Ini umum banget tau, Bu. Gaji seorang guru itu adalah 5 juta. Loh, kok salah? Mampus, gue udah salah 3 kali. Tapi untungnya sih nggak terjadi apa-apa ya sama saya. Saya kasih clue deh, saya punya kerjaan sampingan. Guru punya kerjaan sampingan itu kira-kira gajinya 100 juta. Wih, bener. Kok kamu bisa tahu sih? Padahal kan susah banget. Cuma logika aja sih, Bu. Soalnya saya tahu Ibu nerima suap kan dari teman-teman peringkat atas. Kamu gak boleh bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita berdua aja. Aku udah salah 3 kali tapi gak terjadi apa-apa tuh. Tapi jika kamu gagal dalam tebak gaji ini, maka akan ada pembalasannya. Udah deh, aku gak percaya lagi sama omongan nenek. Karena omongan nenek itu gak pernah kebukti. Yang kelima susah banget loh, Cu. Bahkan mustahil buat ditebak. Dan aku yakin pasti lolos dan bisa menebaknya, Nek. Ih, percaya diri sekali kamu. Aku pulang. Wah, aku harus tebak gajinya adek. Ma, adek ada di mana ya? Aku butuh dia nih. Adek kamu gak ada, Nak. Emangnya dia kemana, Mah? Adek kamu lagi kerja, jadi dia pulangnya nanti malam. Hah? Kerja apa, Mah? Dia kan masih kecil. Mama juga nggak tahu karena dia ngerahasiain pekerjaannya dari Mama. Gak penting dia kerja apa, yang penting kan gue harus tahu gajinya berapa. Katanya sih gajinya banyak banget ya. Hah? Gaji besar dan dia masih kecil, itu gak masuk akal, Mah. Pokoknya gue harus cari sesuatu yang bisa jadi clue di kamar adek. Kira-kira apa ya? Wah, gue dikasih clue. Clue-nya langka. Pekerjaan yang langka itu apa ya? Gawat, kenapa dia pulang lebih cepat? Keisha, lo harus bantu gue nebak gaji adek gue. Gajinya banyak dan pekerjaannya langka. Ya elah, tebak asal aja kali, Vel. Kata si nenek kalau gue tebak asal kemungkinan gue bakal dihukum. Dan gue gak mau hal itu terjadi. Itu kalau lo gagal kan. Sedangkan ini udah yang terakhir, jadi lo pasti bisa menghindar. Enggak, gue tetap gak bisa tebak asal. Gue harus berpikir keras. Tapi udah berpikir keras pun gue juga gak bisa nebak. Masa gajinya Ade 5M sih? Loh, kok benar? Bener kak, gaji aku 5M. Kamu dapat uang sebanyak itu kerja apaan, Dek? Sebenarnya aku kerja jadi sugar baby, Kak. Tapi jangan bilang sama mama ya. Astaga, kalau jadi sugar baby dalam 1 bulan bisa dapat 5M. Kalau dalam 1 tahun bisa dapat banyak banget dong. Kalau gitu permintaan aku mau jadi sugar baby deh. Bisa tahu rahasia seseorang atau saldo orang? Rahasia aja deh karena lebih berharga kan? Tuturu-turu. Pak supir, kebetulan banget saya ketemu sama bapak. Ada apa, Non? Non mau pergi? Enggak, saya mau lihat rahasia bapak. Hah, rahasia bapak korupsi? Itu artinya... Loh, tolong jangan kasih tahu sama Nyonya ya, Non, saya mohon. Pantas aja uang mama tuh berkurang terus. Ternyata kelakuan Pak supir. Saya bakal kasih kompensasi deh buat Non. Kita bakal bagi 50%. Wah, 50%? Oke, setuju. Kamu murid baru ya di sekolah ini? Iya, perkenalkan nama aku Tasya. Karena dia murid baru, gue belum tahu apa-apa tentang dia. Jadi rahasianya isi rumahnya. Rumah lo ada di mana? Aku nggak bisa ngasih tahu. Oh, maaf ya, mungkin itu privacy buat kamu.
Guys, mulai sekarang gue bisa lihat rahasia seseorang loh. Kalau gitu lo lihat aja rahasianya si Tasya, si anak baru itu. Gue udah lihat, tapi gue nggak bisa ngasih tahu kalian. Rahasianya banyak loh, lebih dari satu. Jadi lo harus sering-sering ketemu sama dia. Emang rahasia kalian apa sih? Wah, ternyata kalian punya hubungan rahasia sama Tasya ya? Lo tau dari mana? Enggak, itu nggak bener. Udah deh, kalian nggak bisa bohongin gue. Well, lo mau kemana? Gue mau cari Tasya, mau jadiin dia temen. Lo nggak boleh temenan sama Tasya, dia tuh orangnya nggak baik. Emang rahasia lo apa sih? Jangan-jangan lo punya hubungan rahasia lagi sama si Tasya. Nggak ada rahasianya. Kita kan teman baik, jadi gue nggak punya rahasia apapun. Gue mau sih percaya sama lo, tapi gue penasaran banget sama rahasia-rahasianya si Tasya. Ya udah deh, yang penting gue udah peringatin lo. Mana sih Tasya? Gue nggak ketemu sama dia lagi nih. Jangan-jangan dia udah pulang duluan lagi. Hai Vel, kita pulang bareng yuk. Pulang bareng? Ini kesempatan gue buat lihat isi rumahnya kan. Ini kesempatan bagus. Jadi kamu mau atau enggak? Iya, gue mau. Oke, kita jalan kaki aja ya. Oke, kebetulan rumah gue dekat sama sekolah. Kita udah sampai di rumah gue nih. Rumah lo di mana? Itu rumah aku. Tunggu. Maksudnya lo adalah tetangga gue? Iya, itu bener. Di rumah itu ada keluarga lo nggak? Iya, keluarga aku lengkap. Kalau gitu gue mau main ke rumah lo. Ya, nggak bisa, soalnya rumah aku berantakan. Kalau gitu aku beresin dulu ya. Kayaknya nih anak cuman alasan doang deh. Oke, karena gue nggak dibolehin Tasya buat masuk ke rumahnya, kalau gitu gue diem-diem aja masuk ke rumahnya. 3, 2, 1. Loh, kok ada tamu?